Mesti inget lah kamu, kita cari lubang kunci, disogok di kuncinya dikin ketok, sogok pun nggak ketok gitu. Wah berat ini. Di rumah-rumah kok sepi gitu, nggak ada suara esek-esek apa. Nah, Gimana Mas Adi? Udah lama kita nggak ketemu. sudah 1 abad setengah ya kita nggak ketemu. 8 tahun lebih ya. 8 tahun dan kuliah itu sudah 17 tahun Iya, nggak ketemu. betul. Dulu itu saya ketika kuliah, Terakhir kita ketemu kan kamu pas nyuting nikahan saya itu. ya pernah nikah juga ya Mas Dinar ya. Iya. Pernah nikah. Dan itu juga bayar juga sama temennya. Membayar toh. Katanya sahabat tapi bayar juga. Yo kan profesional. Profesional tuh gitu. Harus gitu betul. Ya, saat itu kan kerjaanmu juga pas bagus-bagusnya. Iya, betul. Pas bisa keluar. Dulu itu kayaknya dulu pernah kamu gini loh. Saya daftar beberapa kali perusahaan tapi gak diterima-terima ya. Kamu bilang gitu terus saya ngomong gini, Din, coba latihan emotional question. Ketika ada orang nanya, kamu harus lihat matanya, harus senyum, anggukkan kepala beberapa detik setelah diajak ngomong. Tadi dulu tak pernah ajarin tuh. Iya, betul. Dan buktinya kan sukses sekarang. Berarti kesuksesanmu itu di bawah telapak tanganku, Din. Wah, mana ada. Jadi jadi kartumu itu sebenarnya sudah tak pegang. Teman-teman kita di mana ya dia? Grup Yang kita sering dulu kuliah ya. yang sering hubungi kan siapa yang sering dihubungi? Sobron, Sobron, Yuni, Mustafa, Solekan tetangga saya. Yang nggak ada kabar itu Agus. Agus Novi. Nah, Agus Novi Oh, nggak Agus ada Novi kabar. ada ini. Saya nggak pernah berhubungan dengan saya. Firman sekarang posisi di mana? Di Papua, Di Papua, di Timika ya. di Timika, di perusahaan Freeport. Freeport Indonesia. Mantap. Wah, di Tokeh kan. Wah, mantap ini. Di Tokeh tapi yo siap-siap. Tapi jarang ketemu istrinya itu mesti. Nah, ini saya ngobrol itu, Din. Saya pengen itu, Din. Kowe Iya. kan berapa tahun nggak ketemu bojomu? Ya ketemu sebulan sekali. Nah, perasaanmu beda Din itu saat itu. Itu kan ketika kamu menikah. Terus berapa bulan kamu Saya tuh LDR sama istri 5 tahun. sebelum menikah? Sudah setelah menikah. Setelah menikah 5 tahun LDR. LDR pulangnya sebulan sekali. Enggak, maksudnya setelah nikah langsung LDR apa? Enggak, setelah nikah saya sama istri kumpul itu 3 tahun. 3 tahun. Menghasilkan satu. Langsung habis itu istri saya beli rumah di Semarang, istri Semarang, saya masih di Bengkulu. Itu beli atau kredit rumah sebenarnya? Ya, belilah. Oh, beli ya. Kredit, ya. Terus di Bengkulu. Di Bengkulu, tapi sebulan sekali balik, seminggu balik. Seminggu sekali balik. Sebulan sekali. Sebulan sekali balik. Dan itu difasilitasi ya perusahaan ya. Jadi yo rodok ora pate ngeden gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah per 1 Juli saya hijrah ke Semarang. Ya, alhamdulillah. Jadi tapi saya ngomongin perasaanmu. Misalnya ini kan bayangke si Firman yang ada di Timika nggak mungkin 1 bulan pulang karena Firman infonya kemarin 3 bulan sekali. 3 bulan sekali pulang. Iya, betul. Nah, itu kalau misalkan bayangke air ditaruh gelas ini wis garing Din, kena matahari. Nggak tahu kalau itulah. Itu urusannya pribadi masing-masing. Itu kering kerontal. Iya. Nah, perasaanmu dulu sing 1 bulan pulang ini gimana? Ya biasa aja lah. Biasa kan di mulut Din. Maksudnya kamu melihat teman-teman yang lain kumpul Ya, atau kalau di Bengkulu itu lihat teman-teman pada kumpul. 4 tahun sih. 4 tahun saya. 4 tahun di Bengkulu saya. Tapi kemarin Jakarta kan saya 2 minggu sekali balik. Nah, itu segitu aja saya yakin perasaanmu ya sudah campur aduk lah. Apalagi hari-hari tertentu. Iya, betul. Kayak itu teman-teman di kantor ngomongi malam Jumat gitu. Nah, kita ndelongop gitu kan. Sambil ngerti jam, ngerti waktu kapan gitu. Nah, ini bayangkan si Firman 3 bulan, bayangkan. Ya, kalau saya udah nggak bisa itu. Ya nggak usah dibayangkan. Ngapain dibayangkan ya? Kalau saya udah nggak bisa. Saya tuh nggak bisa jumpa 1 hari saja, itu kayak setahun, Din. Nah, kalau itu melo-melo banget. Iya bener, saya 1 hari nggak ketemu, besok ketemu udah jadi terus bunting bisa saya. Gimana kalau kita ngubungi teman-teman di? Si ini aja, si Novi aja, saya nggak lama ketemu. Novi ini di Bali katanya. Ya ini posisi jam berapa ya? Novi Agus. Coba. Novi di Bali sebagai? Dia di itu Poslab Polda
Bali. Bali. Oh, berarti di PNS. Oh, di Polda. Loh, Polda itu PNS bukan ini ya? Polda. Oh, Polda Bali. Jadi kalau kita ke Bali enak ini. Iya, dia kan bos travel juga. Punya travel di Bali? Iya, punya Wih, travel. mantap. Jadi kalau kamu ke Bali, ini, Siapa ini? Novi. Halo Mas Novi, Pak Novi. Polis. Halo, The Police. Ini. Siapa Intel? Ini masuk ke YouTube ya? Siapa Intel? Loh. Si Dinar itu loh. Oh, bentar. Nah, bener gini toh? Sini. Nih. Ini lagi podcast ya? Iya, biasa toh dodolan. Kita mengenang masa-masa kuliah. Ya. Lo rambutmu wis putih kan, Novi? Astagfirullahaladzim. Rambutku jireng kabeh lo ya, lihat. Jireng kabeh. Ini mengenang masa-masa itu kuliah kita ini. Waduh. Kan si Dinar tok sih, sama sopire, gak iso nyopir dhewe sih ya. Oh, ngono. Travelmu piye? Katanya bisnis travel. Mandek kabeh total wis 2 tahun mandek iki. Oh. Nah, kenapa kok mandek? Lah koro iki sepi ra apa-apa. Iya. Kalau sing mlaku Udah balik Meranggen? Dia anaknya banyak nih. Ini produktif banget ini. Si Novi. Oh. Kenapa? Produktif banyak. Anaknya udah 4 nih. Anaknya 4. hah? Anaknya 4 katanya si Dinar. Oh iya, telu ning omah sing siji ning liyane. Loh. Kayak dinar jarine. Loh, kayak Dina. Loh, ini masuk channel YouTube loh, Pak. Istri satu kan? Hah? Istri satu ya? Iyalah. Alhamdulillah, wis lah cukup lah. Tapi rambutmu wis putih ngono ngerti kok kangkling aku. Biyen orang ini iki lho. Ujuk-ujuk putih ini kan kaget aku. Ya. Ki lagi apa? Mas Pokoknya nanti Novi? kita kalau itu kita ke Bali ya, Di. Iya, Di. Kita ke Bali nanti. Iki si Dinar ngejak ke Bali, reoni kalau diizinkan Pak Novi. Ayo, kapan? Kita naik mobil aja. Hah? Naik mobil aja. Naik mobil gak iso nyopir, aku sing nyopir males ah. Ya, pakai sopir tuh. Ya, pakai. Apa? Tak tunggu. Oke, siap. Di Bali ini mana tuh? Bali mana? Denpasar. Wih, enak Denpasar. Iya, Sate. dekat toh. Dari bandara dekat tuh. Ya, Ya. Dinar pengen nonton bule-bule iki jarine wis kangen nonton suwe. Iki sepi, Bos. Oh, wis sepi bulene Din. Tapi ini nanti masuk ke channel YouTube Adi ya, Pak. Ya, muga-muga. Enggak, ini loh, ini kamu direkam ini. Oh. Tak perlu. Kamu direkam ini, direkam Adi. Kita lagi ngobrol-ngobrol masalah Kakak gemaker no berarti ini direkam no. masalah itu, masalah anak zaman-zaman kuliah ini, bercerita ini. Makanya mau saya teleponin satu-satu. Oke. Bahas Dinar bahas pacare dulu lho kuliah. Bukan Jumatan teh. Dulu sing apa namanya sama siapa si cewek sing pakai motor Satria itu siapa? Pi. Lali kabeh aku lali kabeh. Oh ya podo lah gitu. Aku Ya, ya wes lah. lali. Ya oke, thank you. Kasih ya. Tak Jumatan teh ya. Yo. Ya sorry. Yuni sekarang. Kita telepon lagi. Bentar. Gimana? Saya masih ingat pas kuliah kan kita ketika nunggu dosen kan ke ruangannya cleaning service ya malah. Masih itu. Planning service-nya masih Oh, masih. Siapa? Si Al itu kan. Yang Si- kalau Si L namanya dulu. yang orang Meranggen masih. Itu masih di situ. Masih. Cleaning service. Iya. Si Jojo itu sekarang malah jadi teknisi komputer. Jadi dulu itu kita kalau Minta minum. pas kuliah itu kan cleaning service ada ruangannya sendiri di pojok itu ya. Di setiap lantai ada cleaning service aja dan Iya, Din ya. Betul. Nah kita masuk kuliah itu biasanya kita nongkrongnya kalau anak-anak yang lain kan nongkrongnya di kafe, nongkrong di depan-depan gitu. Nah kita nongkrongnya itu di ruang cleaning service, jagong di sana, Betul. di tangga gitu ya. Ya. Jagong sana sambil minta minum air putih gitu. Iya kan gratis. Kan gratis. Zaman kalau kamu zaman Dan saya masih ingat kalau zaman semester akhir itu saya ketika berangkat kuliah itu mesti digembori Dinar dan teman-teman itu. Wes balik debak apa kuliah gitu. Saat itu kan memang saya sudah kerja ya. Betul. Mungkin udah tahu beberapa teman kerja. Jadi semester 3 itu semester 2 sebenarnya Din itu sudah enek saya. iya.
Saya dulu kelas 3 SMA kan penyiar radio. Jadi ketika saya kuliah, saya mikirnya tuh gini. Saya harus konsisten kuliah masa depan saya. Saya harus bener-bener rajin, harus bener konsisten, fokus gitu. Ternyata ketika kuliah kaget. Iya betul. Kuliah gini gitu. Kuliah cuma 3 jam, 2 jam nganggur. Ya kuliah kan cuma mata pelajaran. Dan saya nggak memikirkan kalau zaman kuliah kan tugasnya numpuk-numpuk. Ternyata ketika kita berangkat senyantai-nyantainya dan lebih nyantai daripada SMA. Iya betul. Saya SMA negeri masalahnya kan. SMA di Demak ya favorit. Jadi kaget juga loh. Kuliah ya seperti itu. Nah, akhirnya kan semester 2 saya bingung ngejak Sobron. Iya. Ngejak cari kerjaan. Akhirnya saya deket-deketin dulu teknisi komputer sama Sobron. Dan itu sebenarnya saya di rumah sudah jadi teknisi. Iya. Saya teknisi panggilan. Jadi notaris yang butuh ekstra cepat komputernya nyala gitu hubungi saya. Dan tips saya juga lumayan gede saat itu. Mahasiswa TI. Terus akhirnya semester 4 saya coba video shooting Din. Iya betul. 4 video shooting sama rental komputer. Bah, sering mboknya itu anggar mangkat mesti kon balik. Wes balik kono gitu. Mereka nggak tahu kalau saya memang ini saya cobalkan teman-teman lagi nih. Padahal yang saat cewek nih, sahabat kita cewek nih. Padahal saat itu ya saya emang senang kerja. Nggak bisa. Ketika saya lulus saya udah dapat kerjaan, teman-teman pengangguran semua. Masuk. Ya kamu kan pengangguran. Ya, bukan, saya habis kuliah langsung jadi dosen jadi. Dosen di mana, Din? Dosen di lab praktikum. Di Unisbank. Unisbank. Saya itu nggak ada istilah nganggur. Padahal kamu tahu toh yang ditawari dosen siapa? Siapa? Loh. Saya ketika lulus itu kan langsung disuruh ke puslab. Iya. Pak siapa dulu yang kena masalah itu karena kasus? Lupa Pak. Pak Agung ya, Pak Agung. Nah, itu saya di sana terus diomongi, Mas Adi, undangnya Pak, enggak Mas, Pak Adi suruh kami minta bantuan. Katanya gini, pertama kan itu masalah skripsi multimedia yang bikin kamu ya, iya. Terus yang bikin Aji siapa? Kamu ya, iya. Aduh, kena kasus kan gitu. Iya. Di sini kamu ya, iya. Aduh. Tapi saya hanya ngajarin Pak gitu. Nah setelah itu ternyata dosennya malah bilang gini, oh gini loh. Lah soalnya Kak, tahun depan. Kamu lulusnya kan duluan saya. Ya enggak toh Din. Lulusnya duluan saya. Ya dimian saya toh Din. Sama sebenarnya. Saya malah nunggu kamu Din. Sebentar tak kasih tahu. Terus saya ngomong tahun depan itu mau buka jurusan multimedia bilang gitu. Kita nggak punya pengajaran di sana. Maukah kamu kita suruh bantu kita untuk ngajar di kampus? Bilang gitu. Tak pikir-pikir dulu Pak, saya bilang gitu. Dan di belakang itu ada kamu, kamu nggak ngerti ya. Pokoknya ada si Novi, ada si Yuni dan lain-lain ngintip. Saya keluar, wah Pak dosen, jadi dosen gitu. Aku ngomong yang yutok wae gitu. Dan saya memang saat itu memang idealisin. Iya. Idealisnya gini, saya mikirnya rezeki itu tidak dari mana saja. Keberkahan saya nggak mikir. Yang mikir saya pokoknya duit saja, logika saja gitu. Jadi saat itu saya sudah nyoteng, sudah bikin video itu. 1 bulan saya udah dapat lumayan. Ya anggap aja dapat 4 juta, 5 juta saat itu lah. Dosen saat itu nawari saya itu dananya itu 2 juta ke bawah Din. Iya pastilah. Dosen kan zaman itu temannya. Saat itu terus saya nggak mau Din. Wah sorry Pak, mohon maaf Pak. Saya memang tanya, ini gajinya berapa Pak? Yang gitu. Nggak masuk akal kalau saya tolak. Maaf Pak, saya nggak bisa. Terus Pak Agung, kalau gitu kamu bisa nggak ngajarin kita? Saya suruh ngajari 3 dosen untuk pelatihan multimedia itu. Ceritanya itu. Kamu nggak ngerti kan? Iya betul. Nah yang ditawari dosen itu saya sebenarnya. Lah kamu kan daftar? Enggak, aku nggak daftar. Saya dari asisten dulu pertama. Oh asisten. Asisten lab. Berarti kalau misalnya saya semester 6 sudah jadi asisten lab. Tapi nggak ngerti aku ya, diam-diam malu mungkin ya. Bukan. Karena kan pasti kan kemampuanmu kan di bawahku masalah kan. Iya toh? Ya enggak lah. Iyalah. Oh, kamu kan cuma pinternya di multimedia, tapi pemrograman nggak bisa atau? Semua nilai saya yang di praktikum, itu nggak ada nilai jelek Din. A semua Din. Tapi pemrograman kamu nggak basic ke situ. Gitu. Basic sebenarnya. Jadi nggak tahu ini rahasia juga. Mungkin kamu juga ngerti ya. Setiap pelajaran praktikum itu saya nggak pernah ikut memang. Iya. Males karena saya ada kerjaan lain. Tetapi sebelum ujian saya tuh intens belajar 1 minggu. Iya betul. Sama kakak saya. Terus kakak saya kan memang programmer sudah kerja. Betul. Jadi diajari itu cuma semalam aja untuk nggarap
nggak ada apa-apa tugas sak semester itu. Iya. Makanya kamu di belakangmu bilang, wah disbar ngawur kayak gitu kan. Aku nggak ngawur, Din. Aku pakai widget, Din. Pakai otomatis sih, Din. Pakai program tapi yang otomatis. Masa? Iya, kalau kamu kan pakai manual semua kan. Diajarkan kan memang dosen lalu asisten dosen ngajari kan Tapi- memang manual kan. Tapi Kalau saya nggak pakai manual. alhamdulillah itu deh. basic program yang dari kampus itu. Kan saya setelah itu kan setelah keluar dari kampus kan saya langsung ke Asisten dosen atau sudah jadi dosen ya situ? jadi pengajar di itu di lab Berapa setahun aja. ajar apa kamu? Soalnya apa? Zaman dulu Pascal, Oh, Pascal kan kemampuanmu dia di bawahku tadi. Fox Pro, Fox Pro juga di bawahku tuh. Nah, kalau Delphi saya nggak bisa. Delphi. Tapi alhamdulillah saya habis itu di perusahaan IT di Jakarta kan. Saya jadi programmer. Weh, nggak nyangka, Din. Jadi programmer itu dari 2006 Hmm. sampai 2010. Pakai program apa itu? Saya basic Fox Pro dia. Fox Pro? Iya. Bisa, Din. Soalnya kan kita core bisnisnya di Pemda kan. Nah, Keuangan daerah. Kita pakai Fox Pro. Zaman itu pakai Fox Pro. Kalau sekarang udah pakai web PHP kan. Itu alhamdulillah bisa saya dari 2006 sampai 2010 saya jadi programmer. ya bisa ya. Bisa buat dulu .net itu bisa. Tapi Terus rambutmu memutih itu gara-gara di situ ya? bukan. Nah, Setelah programmer saya pindah ke marketing 2011. Habis itu lupa semua itu. Tapi basic untuk analisis program itu saya masih bisa. apa gara-gara program itu yang bikin rambut putih ya, Din ya? Bukan. Si Novi itu kan program juga ya? Bukan. Rambut putih itu karena ya udah rambutnya putih gitu aja. Enggak, saya nggak putih loh, Din, hitam loh. Beneran saya nggak karena saya baru menikmati gini loh. Yang namanya di IT itu kan banyak Iya. strukturalnya ya. Itu yang paling enak itu memang di multimedia menurut saya. Itu Iya. entertain lah dia. Itu Iya, mainnya di entertain. Entertainment. Bukan entertain. Ya mengentertain diri. Iya. Wah, itu kan hanya kamera. Entertain sendiri. Kita punya kamera. Kalau misalnya ada liputan. Kalau enggak ya buat entertain sendiri lah. Dibuat liputan sendiri, liputan keluarga bisa. Dan akhir-akhir ini itu bener. Iya betul. Sekarang ini Pandemi ini cocok ya. sebenarnya bukan pandemi, Din. Menurut saya menikmati YouTube itu kalau kita main konten ya. Itu sebelum pandemi. Iya, tapi YouTube ini kan baru 2 tahun 3 tahun Itu belakangan. populer bagi orang-orang, tapi kalau saya sudah menikmati sebelum pandemi itu malah sedikit. Karena si YouTube itu kan nggak mau rugi, dia punya algoritma sendiri sehingga kita nggak bisa main-main di ranah itu gitu loh. Sekarang orang-orang internet channel sudah terlalu banyak, Iya. komputer terlalu banyak channel sehingga komputernya kurang enak. Kalau dulu saat mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu, wah, itu nikmat sekali. Betul. Dan pentingnya influencer itu ya istilahnya, pengikut itu sehingga sekarang masuk UNES saja itu minimal 30 subscribe bisa masuk UNES, Din. Iya. Ini misalkan saya mau kuliah lagi saya pakai itu aja. Kalau kamu lu Subscribe saya kan udah 40.000 lebih. apa? 4 subscribe saya kan 40.000 lebih. Subscribe. Iya. Lumayan tuh. Nah, ini misalkan saya masuk UNES kan yo enak toh pakai itu. Kuliah Iya. lagi. Tapi kamu pernah kuliah S2 tapi nggak lulus ya? Iya. Wah, kacau itu. Ya enggak kacau. Itu bukti bahwa saya punya prinsip. Jadi tak cerita kayak gini, mungkin konco-konco gen ngerti. Iya, betul. Saya kuliah itu tujuannya pertama, Cari relasi. Bukan. Bukan. saya disuruh jadi dosen. Yang nyuruh? Teman-teman. Iya. Ya ada teman saya yang nyuruh, dia sekarang jadi Teman kita masih ada dosen. direktur. Ada. Oh, Mas Kamit ya? Iya, Pak Kamit sekarang bukan Mas, Pak Kamit. Gimana kabarnya Pak Kamit ya sekarang ya? Jadi saya suruh jadi dosen. Oke, saya jadi dosen. Terus saya semester awal-awal satu tahun kuliah itu saya pengennya masuk multimedia karena saya pengen multimedia itu enak. Paling nggak saya entertain di sana. Paling nggak saya jadi public speaking di situ lah, bagian situ-situ aja lah. Karena di situ ranahnya memang ranah saya. Ternyata multimedia dianggap jurusan tersesat oleh Odinus malah itu. Iya. Dia kiblatnya di Jepang, mengatakan bahwa fakultas jurusan multimedia itu tersesat karena tidak ada di dunia ini sub multimedia itu nggak ada. Di sana ada 2, intelligence system sama business intelligence. Iya. Yang bagus sebenarnya bisnis intelligence. Nah, saya terpaksa masuknya business intelligence. Di situ saya ketemu dengan dosen yang punya ilmu komputer.com.
Dulu kan populer kan kata saya ikut kita Iya. kuliah ilmukomputer.com, cari artikel apa gitu. Iya, betul. Terus Sekarang saya nggak ada ya sekarang ya? nggak ngerti. Saya ketemu ownernya, Din. Dia dosen. Ya mungkin lihat ini ya wis lah. Orangnya gemuk, mangkel laki lah pokoknya. Nah, kita sempat diskusi ke saat itu saya jualan. Saya jualan juga dulu pakai Kaskus saya. Bukan Kaskus ya. Saya pakai di Facebook. Facebook lagi awal-awalnya. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau lihat ini main marketplace Facebook baru kali ini, saya pertama kali Facebook ada saya udah jualan. Belum ada linknya marketplace, masih dinding biasa, saya jualan sana. Terus ketemu bapak itu, dia ngomong kalau Kaskus itu nomor 1. Sekarang Kaskus sudah nggak. Ya, dulu nomor 1, Din. Terus saya melongok, mosok toh Pak? Iya. Iya, betul. Nah akhirnya saya masuk Kaskus, sampai mobil saya tulisannya Kaskus tuh masih ada. Itu pertama kali saya main Kaskus dan ternyata saya jualan di sana laku keras. Di iyebanget.com saya itu laku keras. Sehingga pikiran saya jadi dosen udah lenyap karena saya tergiur dengan nominal uang yang saya dapatkan dari online. Iya. Saya beli mobil itu cuma 4 bulan 3 bulan saya dapat cash segitu. Omset saya udah ratusan juta Pada waktu itu. pada waktu itu. Tapi sekarang DIY banget. Ya sedikit menurun lah karena ada produk Cina, makanya UMKM itu rusak gara-gara produk Cina. Saya ngomong gitu. Iya. Terus terang kalau saya. Tidak cuma saya, banyak pelaku UMKM. ya itu kalah dengan produk Cina. Ini ya negara ya harus mikir lah. Iya, betul. Nah, karena saya menikmati keuntungan itu akhirnya kok ngapain jadi dosen gitu. Iya, betul. Kayak gitu, Din. Kalau saya mau ngamal, oke saya ngamal. Misalnya saya punya apa namanya, punya kemampuan di situ ya, saya ngamal di sekolah enggak masalah. Saya jadi guru guru tamu, dosen tamu enggak masalah. Tapi kalau suruh on terus, ya nggak bisa. Saat itu masih menggiurkan jualan online. Sampai saat ini pun jualan online masih menggiurkan. Asalkan ya memang tepat sasaran itu. Iya, betul. Punya produk, marketing kejut-kejutan gitu kan selesai. Itu produknya tuh buat sendiri kan ya? Ya. Buat sendiri. Ngeraket sendiri ya? Rakyat sendiri. Jadi dulu kan memang di Indonesia itu belum ada pabriknya. Cina pun belum bisa jual ke sini. Ya kita tahu pasar aja lah. Peluang aja. Peluang, betul. Peluang. Jadi yang dibutuhkan apa, kompetitornya sedikit, genjot. Iya, betul. Begitu. Kalau kita ngomong masalah kuliah, malah aku inget teman kita, saya nggak mau nyebut nama, kita kok Saru. Ini pas kebersamaan kita aja yang tak inget, karena aku lagi ngomong karo kowe ya. Iya. Dulu kita ke kos, salah satu kos teman kita cowok. Kamarnya tutupan kabeh, Din. Masa. Kamarnya tutupan. Iki ndang ndi wonge gitu. Sampai lubang kunci wis ditutup, Din. Mesti inget lah kamu, kita cari lubang kunci, disogok di kuncinya bikin ketok. Sogok pun ndak ketok gitu. Wah, berat ini. Di ruang-ruang kok sepi gitu, nggak ada suara esek-esek apalah gitu. Masih ingat ya? Lupa saya. Masa? Udah lupa. Aku nggak hal seperti itu udah lupa. Masih ingat. Terus kita muter-muter jalan di golek intikan nang ndi iki, muter-muter. Senenganmu kan ngintik. Sampai ya? naik gitu ke atas nggak ketok bolongan sama sekali. Senenganmu kan Edan gitu. Terus akhirnya pas momen lain aku pas main ke situ, ke kos itu sama dirimu tuh. enggak, saya enggak pernah. Sama kita Enggak, saya enggak. Saya tak maksud udah tahu belum? Belum. Nah, Jadi. terus kita kapan-kapan kita main di sana di kos itu sambil ngetang-ngeti gitu. Din, blas tok lubangnya ditutup kabeh Din bilang gitu kan. Dan ciri-cirinya teman kita yang kuliah itu selalu pakai jaket ya. Teman kita pakai jaket dan ciri-ciri lagi berikutnya jaketnya ini sebelah kalau dibuka ini aku lagi masuk angin gitu, lagi keroan gitu. Itu tak inget terus sambil wah gila. Itu adalah nominal, ada namanya itu nggak disebutin lah. Biar teman-teman nggak langsung mengejas sesuatu ya, ya Din ya. Iya. Lalu teman kita yang nikah duluan tahu ya? Siapa? Kalau nikah duluan ya lupa saya. Kamu lah nikah duluan lah. Friendmu, teman baikmu yang nikah duluan. Duluan kamu. Enggak. Anakmu. Ari. Oh iya Ari. Pak Guru setia. Sekarang buta dia. Atau kita video call aja coba. Teman kita yang Ari itu sekarang jadi itu loh Di. Jadi Pak Guru
kepala prodi. Kepala prodi. Mantap juga. SMK 3 Kendal. Berarti sekendal, si wilayah Kendal. Dia. Bukan, prodi SMK. Jadi dia prodi IT dia. Ngeri ya? Ngeri banget. Kamu tahu udah pernah ketemu belum? Belum. Saya kaget kok. Sering berkali-kali ke Demak dulu, Din. Iya. Kesini bolak-balik. Terakhir itu dia kena polisi, nggak bawa SIM. Tapi wah, tapi lolos, katanya lolos. Tapi lolos. sekarang itu saya tuh paling salut sesama teman kita, grup kita ini, yang paling agamis Pak Ari ini. Agamis itu karakter agamis menurutmu apa tuh? Jadi pertama kalau agamis itu maksudnya sholat harus di masjid terus, Pak Ari nomor satu. Oh, maksudnya sholat diutamakan di masjid. Terus ngaji gitu kan. Seperti kamu kan nggak pernah ngaji sekarang paling. Ya nggak perlu dipublish lah kalau itu. Ya kelihatan kok. Tapi menurut saya kurang lah. Kalau si Ari itu kalau kita menjalankan agama secara kafah, secara menyeluruh ya. Iya. Sunnah itu dijalankan semua. Iya, betul. Termasuk punya istri lagi. Nah, itu loh maksud saya menjurus ke sana. Itu harusnya. Orang punya istri lagi itu kalau mampu. Itu mampu loh dia. Sertifikasi loh dia. Ya, enggak juga. Mampu bukan mampu uangnya. Mampu apa? Kekuatannya mampu loh, enggak? dia itu kuat sekali loh, Din. Ya, si Ari kamu kuat enggak? Ini ditanya si Adi nih. Ingat cerita itu banyak hal yang menurut saya wejangan menjelang pranikah itu sama si Ari sebenarnya. Saya sebenarnya saya nggak begitu paham mengenai pernikahan. Itu awal saya mendengar pernikahan jadi dari Ari semester 7 semester berapa itu? Iya, dia udah nikah dulu. Sudah nikah dulu. Tapi alhamdulillah dua-duanya PNS sekarang. Ya. Jadi menikah dulu terus ngomongnya saya masih ingat uang apa namanya? Maharnya itu 1 juta dan itu pun dikasih pas membawa ternyata 100.000 1 juta ya lupa aku. Bilang gini, "Delalah bapakku nggak duit." Yeah. Niatnya itu tunangan, nakoke tapi disuruh nikah langsung. Sama mertuanya. Berarti agak gamis banget, nggak boleh. Kalau kamu kan nikah tahun berapa, Di? Saya lupa nikahnya tahun berapa. Saya pacaran juga lupa, Din. Wah, berat parah. Saya aja masih ingat kok. Saya udah 8 tahun nikah. 8 tahun nikah. Saya nikahmu sama punyaku duluan mana? Ya kebetulan kamu loh, anak kamu aja udah kelas berapa SD itu. Oh, jadi saya ya kalau saya nikah itu sebenarnya bukan masalah tuntutan atau apa ya. Saya kebutuhan. Iya, kebutuhan. Jadi kalau saya tuntutan kemarin. Ya, soalnya umur udah 30 tahun. Tahu. Kalau saya menikah usia 26, Din. Iya. 26 menikah. Terus ya adalah pengen kudulah wisan. Ya nikah lah gitu. Ada teman kita. Padahal itu pacaran ya enggak, maksudnya jadian enggak ngerti, jadianmu kapan. Tapi saya udah memperkenalkan istri saya itu, calon istri saya dulu itu di wisudanya siapa ya, Sobron kalau salah. Iya, betul. Itu pas di Iya, betul. Ya, saya bawa sekalian biar teman-teman saya ada lagi nih, Di. Teman kita Mas Solekan. Iya. Solekan itu sekarang dia kerja di yang apa? Potong kambing. AKK. Ya kalau teman-teman yang membutuhkan AKK, hubungi Mas Solekan, nanti kasih deketin aja, deketin mic aja. Kasih itu ya, dikasih nomor teleponnya Mas Solekan ya. AKK untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Demak bisa. Bisa ya? Iya. Pernah saya ya coba nanti kalau anak saya yang ketiga ini tak hubungi lah insya Allah. Ya, Mas Solekan itu. Solekan, ahli kambing. Itu AKK langsung. Itu perusahaan miliknya siapa? Ya, Ustadz siapa itu? Ustadz yang jenggotan tuh ya? Iya betul. Nah, Surabaya tapi. Musalamah itu? Salamah. Oh itu ya. Itu cabang Semarang. Jadi kalau teman-teman punya hajat akikah sama kurban hubungi Mas. Kalau Yuni dulu di perikanan ya? Sekarang masih di perikanan. Berarti kalau saya pesan ikan sama Yuni ya bisa? Ya nggak bisa lah, dia di kantor. Nggak ada, tapi kan kantor kan biasanya ada pembibitan. Di kantornya Yuni itu kalau perizinan perikanan, contohnya nelayan izin lah di situ di daerah Ronggowarsito situ itu. Tapi Yuni bagus lah, cocok untuk di bidang apa? Ya. Perikanan ya. Perikanan. Ya karena rumahnya kan sering ngerop masalahnya. Mertuanya dulu kan sering ngerop itu kan. Tapi IT masuk ikan juga itu. Nah ini sekaligus ini Din. Saya udah pernah ngomong sama dirimu zaman dulu mengenai ESQ Ari Ginanjar itu, bahwa mengatakan orang punya intelektual tinggi, IQ tinggi lah, atau bisa dikatakan IP-nya tertinggi lah, Yuni saat itu tertinggi, itu biasanya dia itu mentok-mentoknya itu menjadi PNS, menjadi pegawai PNS gitu.
pokoknya pegawai lah. Tapi teman kita yang loyalitas tinggi, banyak teman, banyak biasanya wirausaha, wira swasta yang sebenarnya lebih open semua. Iya. Jadi mau semau-maunya lah, misalkan omset saya tak tinggikan, ditinggikan, nurunkan. Teman-teman kan banyak loh Iya betul. yang jualan mobil itu juga ada banyak. Saya di TVRI Semarang itu sering ketemu siapa namanya lupa. Iya. TVRI Semarang jualan mobil. Hmm. Artinya kalau jualan mobil, dia punya mobil 3 saja. Yang mobil yang sekelas 100 jutaan lebih itu paling enggak kan modal dia ya 500 jutaan kan. Artinya betul. mereka Lebih lebih mapan daripada kita gitu, istilahnya Iya. lebih punya kekuatan di modal. Tapi gitu. sebenarnya kan kalau saya lihat itu kan Hmm. semua tuh sama semua. Yang penting tuh dijalaninya enjoy apa enggak gitu aja sudah. Ya, Nah, nyaman. Maksudnya- Namanya Hmm. passionnya orang kan beda-beda sih. masa nyaman tuh Jadi gini. jadi kamu Nah, passionnya pengusaha ya jadi pengusaha. Kalau saya passionnya masih jadi karyawan ya udah karyawan, belum jadi pengusaha kan. sebenarnya enggak gitu. Menurut saya fashion itu bisa dibikin. Passion bukan Ya, fashion. passion lah, Ya, bisa passion. dibikin. Iya. Bisa dibikin karena sesuai kebutuhan kan gitu Iya. kan. Saya passionnya jadi wirausaha misalkan, Iya. tapi wirausahanya ini lagi bangkrut ya, saya pindah lah, itu bisa diganti juga, tapi kenyamanannya memang nggak bisa. Iya kenyamanan. Saya dari lulus kuliah sampai sekarang belum pernah kita kerja di kantor, belum pernah saya. Dulu pernah saya ngelamar Din, jadi sebelum menikah itu kakak saya ngomong, kamu nggak kerja di itu. Lah ini kerja. Tak bilang ini kerja, saya nyoteng kerja. Itu nggak kerja, itu mainan, dolanan. Kamu harus punya patokan kerja gitu. Oh gitu ya. Karena saya sebagai adik yang patuh pada saudara, Iya. akhirnya saya ngelamar Din. Saya ngelamar di sebuah bank yang ada di Gerobokan kalau nggak salah. Terima? Nggak keterima. Ceritanya gini, tak ceritain aja lah. Yang daftar ratusan orang. Di situ dites satu-satu karena jadikan tim IT, tim IT lah, bahasa kerennya. Tak kira ya tim komputer lah gitu. Tim IT 100 orang, terus dicari lagi jadi 10 orang. Saya masuk 10 orang, 3 orang saya masuk, sampai saya diterima. Jadi ujiannya itu lucu Din. Ujiannya itu pertama ujian teknis. Iya. Sampai menghafal pin password Windows. Itu lucu banget tuh. Password bukan password IP Itu K. Padahal itu kan bajakan kan. Yes. Itu disuruh K-nya itu apa? Saya ingat wong saya teknisi kok. Jadi pertanyaan teknisi iso kabeh. Iya. bener. Dari nginsal pertanyaan ini lucu wis iso kabeh lah. Terus wawancara. Wawancara itu kan saya sering ngasih wejang ke dirimu tuh masalah wawancara, menganggukkan kepala, senyum, ya pasti diterima lah 100%. Iya. Wong Tapi saya saya pernah seperti itu tapi nggak diterima. ya kamu gagap gitu, saya nggak langsung kamu gitu loh. Gagap. Saya langsung diterima. Nanti gimana Mas Adi kalau misalnya masuk di perusahaan ini? Gini Pak, perusahaannya saya rubah semua. Begitu, saya keren pokoknya. Saya nggak mikir pakai omongnya cerdas-cerdas itu, kayak rubah semua. Nanti bikin IT semua Pak. Saya buatkan program. Jadi nggak ada yang namanya manual. Sekarang programming semua, bisa dikendalikan di rumah, bisa dikendalikan satu komputer. Iya. Semua masuk database Pak. Oh iya Pak. Pokoknya kita bikin sesuatu yang berbeda dengan bank lain. Nah itu kan. Terus berapa detik? Mas Adi saya terima kasih. Pokoknya selamat bergabung. Nanti dapat fasilitas rumah gini. Jadi saya bingung langsung. Aduh, malah diterima. Bingung saya. Terus saya, Pak, mohon izin ke kamar mandi. Saya kamar mandi terus, wah, piye iki. Karena niat saya kan hanya ngikuti kakak saya, tapi ketika di ujung itu saya malah berpikir, waduh ramai ini. Terus saya setelah itu ngomong, Pak mohon maaf gitu. Saya nggak bisa. Saya sepertinya kok nggak bisa, saya tak pikir-pikir tadi kok. Saya gitu, mohon maaf untuk sangat menyesal sekali, saya mohon maaf gitu. Karena saya kan nggak enak, sudah ngikuti ujian dari pagi sampai sore loh Din. Iya betul. Nah itu akhirnya saya nggak jadi. Dari situ saya hanya ngetes saja. Misal saya di perusahaan bisa nggak, ternyata bisa. Iya. Tapi nggak tahu kerjanya siapa orang gitu. Yang Iya, penting saya daftar bisa. Oke. Jadi guru pun, saya pernah jadi guru itu pun nggak daftar Din. Saya dipaksa. Guru pernah jadi guru? Guru. Kan? Oh, guru apa? Guru ketua jurusan SMK Multimedia Di mana itu? di Miftahul Ulum, MU dulu. Sekarang? Ya sekarang masih SMK-nya masih maju, masih salah satu SMK terbesar dan maju di Demak, swasta. Yang kemarin Pak Buham itu? Bukan, beda lagi. Itu baru itu. Itu lebih awal lagi.
Saya di sana bebas untuk merubah kurikulum. Tak rubah kurikulum semua. Kalau sekarang saya melihatnya kayak SMK Rus Kudus ya, tapi saat itu saya udah merubah semua. Jadi kompetensinya tak walak-walik. Kelas 1 harus tahu teknis dulu, harus tahu hardware dulu. Tahu komputer dulu secara hardware. Yang berikutnya tahu tentang program. Ya salah satunya sistem operasi harus tahu nginstal, ngerti nggawe folder, nggawe shortcut, ngetes VGA dan lain-lain. Pokoknya secara teknis tahu. Terus ujung-ujungnya terakhir project apa? project bikin sesuatu. Nah, kelas 3 itu nyantai di penilaian project itu. Dan alhamdulillah mungkin yang nonton ini murid-murid saya yang dulu itu pasti jadi semua. Karena saya terapkan, saya praktisi, tapi saya langsung saya juga tahu keilmuan. Saya sekolah guru juga, sekolah kompetensi guru. Di Unisula dulu saya, Akta 4. IPK saya tinggi loh, Din. Berapa? 3,85 kalau salah. Nyontek itu. No, sorry lah. Nyontek. Kemampuan saya itu sebenarnya tinggi di atas rata-rata. Cuman saya riko sama dirimu, si Dinar itu ya riko aja. Riko. Karena jarang berangkat saya masalahnya. Dulu kan bisa titip absen ya. Iya, sekarang nggak bisa lah. Sekarang online ya kayaknya. Online. Nah, dulu saya sekarang sering sekolah online daring di rumah kan. Saya dulu kan ketika ada kerjaan di rumah tak telepon, Din, absen. Wah, gak iso didakwani gitu. Tak titip Sobron, sampai ya oke gitu. Dirimu kan paling nggak beranian saat itu. Iyalah, saya kan orangnya jujur-jujur aja. Akhirnya si Sobron tanda tangan palsu itu zaman kuliah S1. Yang penting nostalgia kita zaman kuliah masih berlaku. Kapan teman-teman kita reunian ya? Yang penting jadwalkan aja, jak makan. Mumpung di Semarang kan? Ya, dijak makan aja, Din. Jak makan aja. Ya nanti kalau sudah pandemi selesai lah. Ya, boleh. Kita kumpul Yuni, Solekan, Iya. kamu sama keluarga kan. Yuni, Solekan, Nanti Kamit itu kan memang orang-orang itu aja ya dulu. Kenapa kok sampai ngeklik ngumpul itu paling orang-orang itu aja? iya. Karena selain absensi kita mepet, Iya. ya kan? Mesti kan kita bareng terus satu geng lah. Ya maksudnya kalau kita pindah ke kelas lain kan mesti ya bareng terus itu. Iya betul. Karena absensinya sama. Yuni, saya, Novi itu jenrek itu. Iya. Saya 022 242 atau 224 dulu ya. Aku 233. Nah, saya 242. Ya kemarin kan mepet itu. Iya oke. Sama si Ririn itu juga kadang ikut kadang enggak ya, kalau si Ririn. Bu guru sekarang ya. Ya, itu kadang ikut kadang enggak ya si Ririn. Iya betul. Tapi kalau diriku, Solekan, Iya. Yuni itu kan memang ketemu terus sampai ujian pun harus ketemu wong-wong itu. Betul. Dan saya ujian paling cepat keluar dulu ya, Din ya. Masih ingat tuh ya? Iya, tapi Ya. kan ngawur itu kan. Ilmu ngawur dipakai. Saya nomor 1 Tapi keluar saya nilai D nggak pernah ada di Sadi. dan saya bangga sekali bisa ujian terus keluar duluan, paling nggak nomor 1, nomor 2 Aku itu nilai bangga D, sekali. nilai D nggak pernah ada saya. Di saya D+ ada 1. Aku nggak ada. Ya karena saya nggak ngejar nilai dan saya nggak punya cita-cita untuk daftar kerjaan di perusahaan manapun. Saya dari kuliah sudah kerja dan saya menikmati kerjaan itu, enjoy. Sampai sekarang enjoy lah, walaupun kadang kebutuhan tinggi gitu ya. Iya. Ya karena digital ini bisa melebarin, kita bisa kerja dimanapun. Instagram menghasilkan, Facebook menghasilkan, YouTube menghasilkan. Kalau saya penyuplai barangnya aja sudah. Iya, ya sesuai dengan karakter kuliahmu dulu lah, sering deketi dosen, Iya. sering deketi sana, deketin sini. Saya tuh fungsinya memudahkan user aja sebenarnya. Kamu ya kerjanya emang deketin aja lah. Tapi saat kuliah ya belum ada pacar kayaknya. Nggak pernah punya. Nggak punya pacar. Saya Ini berarti pacarku istriku itulah. berarti pacar ya istri ya. Ya itu. Hanya satu-satunya itu ya. Satu-satunya. Luar Kan kamu biasa. tahu sendiri kamu yang nyuting nikahnya kan. Iya. Umur 30 tahun saya nikah. Isin ya. Masih masa malu-malu. Nah kalau yang udah pernah pacaran kan nggak ada malu kan. Kalau saya kan masih. Saya malah sebenarnya dari teman-teman iki sing rodok penasaran nih nikahane Sobron niku lho. Kita kan tahu perjalanan pacarane gitu. Tapi menikah kok nggak dikabari ya? Nggak dikabari ya? Dikabari. Saya enggak kayaknya. Dikabari semua. Mosok? Iya dikabari. Kayaknya nggak terinfokan aku. Nah, nikahnya kan di Pekalongan. Ya tapi Pekalongan kan kita ke sana pun ya deket lah. Tapi Soalnya kan nggak- kamu, Yuni kamu, aku kamu. Iya. Ya nyuting nggak? Ya, Tapi- yo bayar kabeh. Tapi bayar KB. Bayar kabeh. Harusnya kan dikasih diskon 50%. Enggak, atau gimana. itu menurut saya harganya wis murah. Maksudnya
dengan servis yang sebegitu seriusnya murah lah. Oke lah. Menurutku, ya maksudnya sudah tak potong ya 30%-an lah menurut saya. Menurutku loh, tapi kalau masih keberatan yo next kapan-kapan kalau mantuk anake dikawinke apa nyunatke nanti tak kasih free kan gitu toh. Mana ada kamu free itu. Loh, kalau saya emang gitu, Din. Oke. Ya, saat memang ketika itu kan memang ya saya lagi berjuang juga istilahnya kan menafkahi. Saya nggak cuma menafkahi loh, Din. Saya kuliah langsung nyekolahke isi saya loh. Jadi memang kebutuhan saya gede. Masa istrimu kamu sekolah kamu? Ya, sampai dulu kan saya nikah kan baru sarjana kedokteran, belum dokter. Lulus langsung saya nyekolahke jadi dokter. Oh, gitu. Jadi perjuanganmu itu segini menurut saya. Masa? Iyalah, cuma nikah. Oke lah. Ya udah, nggak usah dibahas nanti merendahkan orang lain ya. Ya betul. Oh. Yang penting teman-teman Eh, info-info kalau ada waktu gitu kan. Silaturahmi sekarang saya gerakkan terus. Ya, nanti Mas Dinar ini karena proyeknya ini lagi gede-gedenya, lagi membuka pasar Jateng dan DIY. Ya, Makanya Mas Dinar ini keliling muter-muter. alumni Unisbank lah nanti kontak-kontak saya. Gitu. Keliling nanti kita ke sana silaturahim, jagung, reuninan, bahas duit. Ya betul. Untuk Siapa duit. tahu ada saling menguntungkan gitu. Ya sing untung wetok asline. Ya enggak lah. Saling menguntungkan. Iya, ya untung ada yang untung besar, ada yang untung sedikit gitu ya. Iya, betul. Yang besar punya amu lah pokoknya. Oke lah. Oke, gitu aja ya Mas Dinar ya. Oke siap. Sudah capek Jumatan. Habis ini kemana lagi deh? Ini Mas Dinar ngejak ke tempatnya si siapa? Ririn. Wakil Bupati. Oh, nah kira ke Ririn. Iya, ke Bupati Bupati. Wah, ini ke Wakil Bupati habis Jumatan. Oke siap. Semoga cair teman-teman. Ya terima kasih. Mas Dinar wajah kaya ngene iki, rambut wis putih. Ya udah. Budak wis rada budak. Tapi Wis gak mampu lah bulan. kekuatan masih. Oh, jare sapa? Jare sebulan sekali. Ya wis lah. Oke. Ya. Gapleki.